Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Saya Mariana Pangastuti dan teman saya Mas Arif Zendrifai. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Validitas isi dan validitas konstruk. Pertama, kita membahas tentang validitas isi. Validitas isi merupakan validitas yang ditaksir melalui pengujian kelayakan isi instrumen dan melewati analisis rasional dari para ahli. Nah, dalam validitas isi, bahan yang diuji itu harus relevan dengan kemampuan pengetahuan, pelajaran, pengalaman, atau latar belakang orang yang diuji. Misalnya, ketika menguji kemampuan bahasa Inggris, maka yang perlu dites itu haruslah sesuai dengan konten bahasa Inggris, yaitu structure, grammar, vocabulary, reading, writing, listening, conversation, dan pronunciation. Jadi sesuai dengan bahan yang diuji. Validitas isi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu validitas tampang, dan yang kedua yaitu validitas logis. Perbedaannya, validitas tampang ini bersifat kualitatif, sedangkan validitas logis atau logical validity ini bersifat kuantitatif. Validitas isi dapat dihitung dengan menggunakan rumus Icahn-Svei dan Lawsis-CVR. Yang pertama, perhatikan koefisien validitas isi oleh Icahn-Svei berikut ini. V sama dengan sigma S dibagi N dalam kurung C min 1. Nah, C ini adalah angka penilaian validitas tertinggi, misalnya 5. Kemudian S sama dengan skor itu diperoleh dari R dikurangi L0. R itu adalah angka yang diberikan oleh penilai, kemudian L0 itu adalah angka penilaian validitas terendah, misalnya 1. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh kasus berikut ini. Sebuah skala yang terdiri dari 5 item dalam tes dinilai oleh 7 orang ahli, kemudian rentang nilai yang diberikan adalah 1 terendah, dan 5 itu adalah nilai tertinggi, sehingga diperoleh N sama dengan 7, L0 sama dengan 1, dan C sama dengan 5. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel berikut ini. Perhatikan tabel pada kolom item 1. Nah, ketujuh orang ahli A, B, C, D, E, F, G itu memberikan skor 3, 2, 3, 2, 1, 3, 1. Kalau kita jumlahkan jadi 15. Nah, kemudian dari nilai ini kita dapat mencari nilai V-nya, yaitu 15 dibagi 7 kali 5 dikurangi 1. Kita peroleh nilai 0,5357, kemudian kita bulatkan menjadi 0,536. Demikian seterusnya kita juga bisa mencarinya pada item 2, 3, 4, dan juga 5. Selanjutnya kita masuk pada rumus yang kedua, yaitu Lawsis-CVR. Nah, penilai menjawab pertanyaan setiap item dengan 3 kategori jawaban, yaitu esensial, berguna tapi tidak esensial, dan jawaban tidak diperlukan. Jika lebih dari setengah panelis menunjukkan bahwa item penting atau esensial, maka item tersebut memiliki validitas isi. Nah, rumus yang ditawarkan oleh Lawsis yaitu CVR sama dengan NE dikurangi N besar dibagi 2 dibagi N besar dibagi 2. CVR itu adalah content validity ratio, kemudian NE itu adalah jumlah anggota panelis yang menjawab penting, terus N besar itu adalah jumlah total panelis. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Seorang peneliti ingin menguji validitas isi dari satu item pernyataan pada kuesioner dengan skala yang terdiri dari 5 item. Sebanyak 12 orang panel ahli dijadikan penilai dengan memilih 3 jawaban, yaitu penting, sesuai tidak penting,
dan tidak berguna. Nah, perhatikan contoh data berikut ini. A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai L itu merupakan penilai ahli, kemudian penilaiannya berupa penting, tidak berguna, dan seterusnya. Dari tabel tersebut kita peroleh data sebagai berikut. Dari 12 orang panel ahli, 9 orang menyatakan item tersebut penting, 1 orang menyatakan sesuai tidak penting, dan 2 orang lagi mengatakan tidak berguna. Dari data ini kemudian dapat dihitung rumus CVR sebagai berikut. CVR sama dengan NE dikurangi N besar per 2 dibagi N besar per 2. Kita peroleh CVR sama dengan 9 dikurangi 12 per 2 dibagi 12 per 2, maka kita peroleh nilai 0,5. Nah, hal ini menunjukkan bahwa item yang digunakan sudah memenuhi validitas isi yang baik. Karena semakin CVR itu lebih dari 0, maka semakin penting dan semakin tinggi validitas isinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian validitas konstruk. Validitas konstruk merupakan validitas yang menunjukkan pada sejauh mana suatu instrumen mampu mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang akan diukur. Tujuannya yakni untuk mendapatkan bukti tentang sejauh mana hasil pengukuran memberikan konstruk variabel yang diukur. Atau dengan bahasa mudahnya menguji instrumen apakah instrumen tersebut sudah valid atau belum. Tata cara pengujian validitas konstruk yakni pertama dengan para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun. Kedua, uji coba instrumen dicobakan pada sampel. Ketiga, dibentuk tabulasi atau tabel. Kemudian yang terakhir, pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan analisis faktor, yakni dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen dalam satu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Berikutnya adalah contoh uji validitas konstruk melalui analisis faktor. Kita ketahui variabel penelitiannya adalah prestasi kerja. Berdasarkan teori dan hasil konsultasi ahli, indikator prestasi kerja pegawai memiliki dua faktor, yaitu kualitas hasil kerja dan kecepatan kerja. Indikator faktor dikembangkan menjadi pertanyaan 1. Kecepatan kerja 3 pertanyaan. B. Hasil kerja 4 pertanyaan. Sehingga menjadi 7 butir pertanyaan. Kemudian diberikan kepada 5 guru sebagai responden. Berikutnya adalah tabulasi titik 8 atau tabel tentang data prestasi kerja 7 pegawai. Untuk arti angka 4 berarti sangat tinggi, angka 3 tinggi, angka 2 artinya rendah, dan angka 1 artinya sangat rendah prestasinya. Untuk selanjutnya, jika sudah ditabulasikan, analisis faktor dilakukan dengan cara mengkorelasikan jumlah skor faktor dengan skor total. Untuk tata cara korelasi sudah dijelaskan pada minggu kemarin. Kemudian apabila sudah diketahui korelasinya, jika korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas, maka faktor tersebut merupakan konstruk yang kuat. Ketentuan valid dan tidak valid
yakni dengan cara pertama mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total. Kemudian 7 instrumen atau pertanyaan tersebut dikorelasikan. Bila harga korelasi di bawah 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus perlu diperbaiki atau dibuang. Bila harga korelasi di atas 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid dan dapat digunakan. Untuk hasil korelasinya, yakni jumlah faktor 1x1 dengan skor total Y sama dengan 0,85. Kemudian korelasi antara jumlah faktor X2 dengan skor total Y, yakni 0,94. Koefisien korelasi kedua faktor tersebut di atas 0,30. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas hasil kerja dan kecepatan kerja merupakan konstruk yang valid untuk variabel prestasi kerja pegawai. Berdasarkan tabel 6.9, hasil putaran pengujian validitas konstruk bahwa butir nomor 3 faktor 1 tidak valid karena korelasi butir tersebut dengan skor total atau hanya 0,22 di bawah R kritis 0,3. Butir tersebut tidak selaras dengan butir yang lain, maka tidak valid. Pengujian instrumen dalam satu variabel dengan daya pembeda. Pengujian seluruh butir instrumen dalam satu variabel dapat juga dilakukan dengan mencari daya pembeda skor tiap item dari kelompok yang memberikan jawaban tinggi dan jawaban rendah. Dalam hal ini, Mas Run menyatakan bahwa analisa untuk mengetahui daya pembeda sering juga dinamakan analisis untuk mengetahui validitas item. Jumlah kelompok yang tinggi diambil 27% dan kelompok yang rendah diambil 27% dari sampel uji coba. Contoh soal, suatu instrumen penelitian akan digunakan untuk mengukur kinerja kepala dinas pendidikan kabupaten. Instrumen tersebut telah dikonsultasikan kepada para ahli kinerja kepala dinas dan dinyatakan siap untuk diuji coba. Uji coba diberikan terhadap sampel 25 responden yang tahu masalah kinerja kepala dinas. Berdasarkan 25 responden tersebut dapat dikelompokkan 27 responden yang memberikan skor tinggi dan 27% skor rendah. 20% responden berani 0,27 kali 25 sama dengan 7, seperti tertera dalam tabel 6.10 berikut. Berikut merupakan tabel 6.10 tentang kelompok skor tinggi dan rendah pada instrumen untuk mengukur kinerja kepala dinas. Untuk menguji daya pembeda secara signifikan digunakan rumus t-test sebagai berikut. Berdasarkan data pada tabel 6.10 di atas dan dirumuskan tersebut, maka variabel gabungan dapat dihitung. Selanjutnya kita akan memasukkan angka-angkanya pada rumus yang di atas. Dapat diketahui S-gap-nya 8,4, kemudian kita masukkan 8,4 itu ke rumus T dan diperoleh 7,37. Jadi T hitungnya adalah 7,37. Untuk mengetahui apakah perbedaan itu signifikan atau tidak, dengan cara yakni harga T hitung tersebut perlu dibandingkan dengan harga T tabel. Bila T hitung lebih besar dengan T tabel, maka perbedaan itu signifikan, sehingga instrumen dinyatakan valid. Kemudian berdasarkan tabel T,
Dapat diketahui bahwa bila tingkat kesalahan 50% dengan DK 12, maka harga T tabel 1,78 dengan DK sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2 sama dengan 7 ditambah 7 dikurangi 2, 12. Ternyata dapat diketahui harga T hitung 7,7 jauh lebih besar daripada T tabel 1,78. Sehingga dapat dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok skor tinggi dan kelompok rendah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut valid. Mungkin cukup sekian dari kami dari kelompok 2. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan berkomentar pada kolom komentar. Sekian dari kami dan terima kasih.